Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Wulandari. Nomor pokok mahasiswa 206410667. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar motivasi belajar. Pengertian motivasi belajar. Pengertian motivasi menurut beberapa ahli adalah 1. Sudarwan Daniel menjelaskan bahwa motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan, dorongan, kebutuhan, semangat, tekanan, atau mekanisme psikologis yang mendorong orang atau sekelompok orang untuk mencapai prestasi tertentu sesuai dengan kehendaknya. 2. McDonald, motivasi adalah perubahan energi pada diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. 3. Tursan Hakim mengemukakan pengertian motivasi adalah suatu dorongan kehendak yang menyebabkan seseorang melakukan suatu perbuatan demi tujuan tertentu. Dari penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah suatu keadaan yang mendorong untuk melakukan suatu kegiatan dan mengarahkan tingkah laku serta menjaga tingkah laku pada kegiatan belajar agar mencapai tujuan yang diinginkan. Bagi anak didik yang selalu memperhatikan materi pelajaran yang diberikan bukanlah masalah bagi guru, karena di dalam diri anak didik tersebut ada motivasi, yaitu motivasi intrinsik. Anak didik yang demikian biasanya dengan kesadaran sendiri memperhatikan pelajaran guru. Rasa ingin tahunya lebih banyak terhadap materi pelajaran yang diberikan. Berbagai gangguan yang ada di sekitarnya kurang dapat mempengaruhinya. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Belajar adalah suatu hal yang diwajibkan untuk semua orang. Belajar sebenarnya menyenangkan, namun selalu ada hambatan-hambatan yang membuat kita enggan untuk belajar. Menurut Demiati dan Mujiono, terdapat beberapa unsur yang mempengaruhi motivasi belajar siswa, antara lain 1. Cita-cita atau aspirasi siswa. Dari segi manipulasi, kemandirian, keinginan yang tak terpuaskan dapat memperbesar kemauan dan semangat belajar. Dari segi pembelajaran, penguatan dengan hadiah atau hukuman akan dapat mengubah keinginan menjadi kemauan dan kemauan akan menjadi cita-cita. Cita-cita dapat berlangsung dalam waktu yang sangat lama, bahkan sampai sepanjang hayat. Cita-cita seseorang akan memperkuat semangat belajar dan mengarahkan perilaku belajar. 2. Kemampuan siswa. Keinginan perlu diikuti dengan kemampuan atau kecakapan untuk mencapainya. Kemampuan akan memperkuat motivasi siswa untuk melakukan tugas-tugas perkembangannya. 3. Kondisi siswa. Kondisi siswa meliputi kondisi jasmani dan rohani. Seorang siswa yang sedang sakit, lapar, marah, atau lelah akan mengganggu perhatiannya dalam belajar. 4. Kondisi lingkungan siswa. Lingkungan siswa dapat berupa keadaan alam, lingkungan tempat tinggal, pergaulan sebaya, dan kehidupan kemasyarakatan. Sebagai anggota masyarakat, maka siswa dapat terpengaruh oleh lingkungan sekitar. 5. Unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Siswa memiliki perasaan, perhatian, kemauan, ingatan, dan pikiran yang mengalami perubahan karena pengalaman hidup. Pengalaman dengan teman sebaya berpengaruh pada motivasi dan perilaku belajar. Lingkungan alam, tempat tinggal, dan pergaulan juga mengalami perubahan. Lingkungan budaya seperti surat kabar, majalah, radio, televisi semakin menjangkau siswa. Semua lingkungan tersebut mendinamiskan motivasi belajarnya. C. Cara meningkatkan motivasi belajar siswa. Menanamkan motivasi kepada anak tunalaras tentu tidak semudah menanamkan motivasi pada anak normal pada umumnya.
Akan tetapi, sebagai seorang pendidik, kita harus memiliki sikap optimis terhadap perkembangan anak didik. Menurut Rimang, ada beberapa strategi yang bisa digunakan oleh guru untuk menumbuhkan dan meningkatkan motivasi belajar anak. Sebagai berikut: 1. Menjelaskan tujuan belajar kepada anak. Pada permulaan, belajar mengajar seharusnya terlebih dahulu seorang guru menjelaskan mengenai tujuan instruksional khusus yang akan dicapainya kepada siswa. Makin jelas tujuan, makin besar pula motivasi dalam belajar. 2. Memberi hadiah atas keberhasilan yang diraih oleh anak. Berikan hadiah untuk siswa yang berprestasi. Hal ini akan memacu semangat mereka untuk bisa belajar lebih giat lagi. Di samping itu, siswa yang belum berprestasi akan termotivasi untuk bisa mengajar siswa yang berprestasi. 3. Membuka ajang saing atau kompetisi di antara anak. Guru berusaha mengadakan persaingan di antara siswanya untuk meningkatkan prestasi belajarnya. Berusaha memperbaiki hasil prestasi yang telah dicapai sebelumnya. 4. Memberi pujian. Sudah sepantasnya siswa yang berprestasi untuk diberikan penghargaan atau pujian. Tentunya pujian yang bersifat membangun. 5. Memberi hukuman. Hukuman diberikan kepada siswa yang berbuat kesalahan saat proses belajar mengajar. Hukuman ini diberikan dengan harapan agar siswa tersebut mau merubah diri dan berusaha memacu motivasi belajarnya. 6. Membangkitkan dorongan kepada anak didik untuk belajar. Strateginya adalah dengan memberikan perhatian maksimal kepada peserta didik. 7. Membangun kebiasaan belajar. Kebiasaan belajar yang baik dapat dibentuk dengan adanya jadwal belajar. 8. Membantu kesulitan belajar. Membantu kesulitan peserta didik baik secara individual maupun kelompok. 9. Menggunakan berbagai pendekatan pembelajaran. Meningkatkan motivasi belajar dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Metode yang bervariasi akan sangat membantu dalam proses belajar dan mengajar. Dengan adanya metode yang baru akan mempermudah guru untuk menyampaikan materi pada siswa. 10. Memanfaatkan dan terampil dengan media pembelajaran. Menggunakan media pembelajaran yang baik serta harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dari uraian di atas, terdapat beragam cara untuk meningkatkan motivasi belajar anak, dimulai dari menjelaskan pada anak tentang tujuan dari belajar itu sendiri, sampai terhadap memanfaatkan dan terampil dalam menggunakan media pembelajaran. Jika sedari awal anak telah memiliki motivasi belajar, maka ia tidak akan merasa terpaksa dalam mengikuti proses pembelajaran, sehingga hasil yang didapatkan akan lebih optimal.